Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Alfonsa Maria Diriguariwini Sri Kanditi Markobesi, NIM 19120050 dari kelas A, Program Studi Teknik Informatika Serata 1 Stikom Irindo Kupang. Baik, jadi pada video kali ini saya akan mereview sebuah perusahaan teknologi IT yang menerapkan EAAS, SaaS, dan PaaS. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan juga apa saja layanan mereka dalam penerapan cloud computing, baik dari software, platform, dan infrastrukturnya. Oke, jadi perusahaan yang akan saya review ini adalah PT Telkom Indonesia. Oke, namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu cloud computing. Jadi cloud computing itu gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Di sini kenapa harus Telkom Cloud? Karena server berada dalam jaringan Telkom yang akses lebih cepat. Kemudian dapat digabungkan dengan layanan connectivity dari Telkom. Misalnya VPN IP, Speedy, Asinet, dan lain-lain. Oke, jadi PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom telah bekerja sama dengan Microsoft dalam hal teknologi cloud computing. Layanan ini dapat membuat perusahaan dengan cepat dan mudah meningkatkan kapasitas penyimpanan karena didapat secara virtual. Solusi yang dikembangkan oleh PT Telkom dan Microsoft hadir dalam bentuk Microsoft Windows Exchange dan Office Communication Server Host, di mana merupakan salah satu jalan untuk membantu bisnis di Indonesia mengadopsi teknologi cloud computing dengan biaya relatif murah. Nah, pihak Telkom sepakat untuk mengembangkan bisnis cloud computing ini melalui yang pertama, infrastruktur as a service atau yang kita kenal dengan EaaS. Jadi layanan Telkom Cloud EaaS ini merupakan bagian dari layanan cloud computing Telkom yang memungkinkan pelanggan mendapatkan sumber daya komputasi dan penyimpanan data melalui jaringan internet maupun private one. Dengan menggunakan sumber daya komputer dan storage tersebut, pelanggan dapat menjalankan aplikasi yang dimilikinya tanpa perlu memikirkan penyediaan hardware maupun fasilitas data center. Hal ini dapat memberikan keuntungan antara lain berupa kemampuan pelanggan untuk menangkap peluang bisnis lebih cepat, meningkatkan fokus pada core bisnis maupun efisiensi biaya dalam penggunaan sistem teknologi informasi. Oke, yang berikut ada software as a service atau yang kita kenal dengan SaaS. Jadi SaaS ini adalah suatu model penyampaian aplikasi, suatu model penyampaian aplikasi perangkat lunak di mana pelanggan membayar untuk mengakses dan menggunakan aplikasi yang dioperasikan baik secara mandiri maupun melalui pihak ketiga untuk digunakan oleh pelanggannya melalui internet. Jadi Telkom Cloud SaaS ini adalah solusi terintegrasi yang menyediakan layanan aplikasi serta infrastruktur IT melalui cloud. Dapatkan pelayanan sempurna dengan menggunakan aplikasi dan infrastruktur yang membantu perusahaan Anda dalam mengakselerasi pertumbuhan bisnisnya. Nah, jadi SaaS Telkom Cloud ini juga terdiri dari email, yang itu bukan sekedar email namun juga social collaboration tool. Email Zimbra itu layanan email yang didukung oleh teknologi virtualisasi. Kemudian teknologi ini adalah solusi untuk server email dan kolaborasi atau groupware yang memberikan server solusi email yang luar biasa, pembuatan jadwal dan kalender grup, manajemen tempat penyimpanan, data kontak, dan dokumen melalui web. Nah, fitur-fitur email Zimbra ini ada address book, itu untuk mempermudah pencatatan
kontak dan berbagai dengan orang lain. Kemudian ada kalender, itu ada informasi tentang jadwal juga dapat diakses melalui perangkat bergerak. Kemudian ada task, itu alat untuk menciptakan tugas, pekerjaan, alat pelacak, kemajuan suatu pekerjaan dengan kemampuan menyisipkan berkas untuk membantu pekerjaan. Yang berikut ada Zimplate, memperlihat informasi tambahan, memungkinkan Anda menambahkan informasi tanpa membuka browser. Yang berikut ada Briefcase, dan yang terakhir itu ada Google Map. Gitu. Oke, selain dari email ya, tadi ada e-project atau transformer. Itu di dalam fitur e-project itu ada project management tools, social networking tools, dan communication tools. Kemudian selain dua itu ada official memo. Nah, fitur yang ada dalam official memo ini adalah outgoing mail module, kemudian incoming mail and disposition module, kemudian arsip dan agenda modul, sekretaris atau personal assistant modul, dan yang terakhir itu delegation modul. Setelah itu adalah ada enforce. Jadi fitur-fitur yang ada dalam enforce itu seperti mobile task assignment, route management, route tracking, data management, information tools, reporting tools, and business intelligence. Dan yang berikut adalah e-collaboration. Nah, e-collaboration ini paket yang ditawarkan dari Telkom Cloud itu merupakan solusi komunikasi terintegrasi yang menggabungkan antara email, chatting, video conference, VoIP, audio conference, dan sharing desktop, serta portal dokumen dengan metode pembayaran per bulan tanpa memerlukan investasi baik dari sisi hardware, software, server, dan lisensi. Oke. Yang berikut apa lagi ya? Oke, mungkin hanya itu. Saya sudah jelaskan tadi tentang SEES, kemudian EAAS, dan yang berikut PAAS ya. Jadi untuk PAAS ini adalah platform as a service, di mana layanan yang menyediakan computing platform. Biasanya itu terdapat sistem operasi, database, web server, dan framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Jadi Telkom ini menargetkan layanannya pada pasar teknologi modern secara umum yang dapat digunakan oleh orang banyak dengan sasaran para pelanggan enterprise dan UKM yang ada di sekitar Indonesia, dan diharapkan bisa menjadi suatu media bisnis online yang dapat membantu memajukan suatu perusahaan. Baik, jadi mungkin hanya itu saja review singkat dari PT Telkom Indonesia ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton. Sekian dan terima kasih.